Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Oh, pengampunanmu, Tuhan, pulihkanku. Oh.
Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, tuntun langkah kami menghayati karya penebusan-Mu dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Mazmur 103 ayat 1 sampai 22. Kita baca keseluruhannya dan nanti ada beberapa ayat menjadi nats kita hari ini. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan limpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput. Seperti bunga rumput di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengar suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Amin. Saya tidak bahas secara keseluruhan Mazmur 103, tapi saya cuplik satu ayat emas kita, ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikianlah jauhnya daripada kita pelanggaran kita. Bapak Ibu, ungkapan sejauh timur dari barat merupakan sebuah gambaran keluasan. Barat sangatlah jauh dari timur. Kita tidak bisa mengukur dengan pasti panjangnya. Seperti itulah keluasan pengampunan Allah atas dosa dan pelanggaran manusia. Kecenderungan manusia adalah berbuat dosa dan jatuh ke dalam dosa. Hal itu disebabkan kelemahan iman manusia. Manusia mudah tergiur dengan segala bujuk rayu kedagingannya. Namun Bapak Ibu, dalam kelemahan manusia itu, saat manusia sadar akan dosanya dan mau datang kepada Allah untuk memohon pengampunannya, maka Allah akan memberikan pengampunannya bagi kita. Dan pengampunan Allah itu tiada batasnya. Pemazmur menggambarkan sejauh timur dari barat. Timur dan barat adalah belahan dunia yang kita
tahu betapa jauhnya itu satu sama yang lain. Dan satu sama lain tidak akan pernah bertemu. Demikianlah Tuhan akan membuang jauh-jauh pelanggaran kita kepadanya. Dia tidak mengingat-ingat lagi akan kesalahan kita. Sekali Allah mengampuni segala kesalahan kita, maka Allah telah menghapus segala kesalahan itu dan tidak mengingatnya lagi. Artinya Allah kembali merestart kehidupan kita di hadapannya, sehingga kita menjadi manusia baru yang hidup bagi kemuliaannya. Yang tidak hidup lagi untuk dunia, tapi hidup untuk tujuan surgawi. Hal inilah yang dirasakan oleh pemazmur Daud. Daud pernah mencapai puncak kejayaannya dalam pemerintahnya. Namun, di satu sisi, begitu banyak dosa pergumulan dalam hidupnya. Daud menyadari dan mengakui bahwa semua yang ia capai, yang ia dapat dalam hidupnya adalah semata-mata berkat pengasihan Tuhan. Daud menyaksikan seberapa berat dia bergumul dengan dosa-dosanya, asal dia mau datang di bawah kaki Tuhan, bertobat dan memperbaharui hidupnya di dalam Tuhan. Tuhan mengampuninya, Tuhan melepaskannya, Tuhan menguduskannya sejauh timur dari barat. Juga dikatakan, seperti Bapak sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini hanya debu. Inilah kemurahan dan belas kasihan Tuhan yang dinyatakan dalam pengampunannya. Poinnya hari ini Bapak Ibu, bila kita menyadari itu, maka jangan takut mendekat kepada Tuhan. Setiap kita jatuh dalam dosa, datanglah, sadari, dan bertobat. Mohon pengampunan Tuhan. Sebesar apapun, seberat apapun kesalahan dan dosa kita, bila kita mau bertobat dan mohon ampun kepada Tuhan, Tuhan pasti mengampuni. Hal ini bukan berarti kita boleh semaunya berbuat dosa, toh nanti diampuni Tuhan. Ingat Bapak Ibu, segala dosa membawa akibat. Tuhan memang penuh kemurahan, tapi sekali lagi Tuhan bukan murahan. Pertobatan yang sungguh harus dinyatakan dalam perubahan hidup. Hidup yang tidak lagi bertujuan kepada keduniawian, tetapi mengarah kepada surga. Hidup yang memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, bila kita telah menerima pengampunan dari Tuhan, kita pun diajar untuk belajar mengampuni kesalahan orang lain. Bila Tuhan selalu menerima pertobatan kita tanpa syarat, dan Dia memulihkan kita kembali. Seperti firman yang mengatakan 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Maka pesannya yang kedua, hal yang sama juga diminta kita kepada sesama. Kita juga mau mengampuni sesama kita. Seperti firman Tuhan mengatakan dalam Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Nah, demikian pengampunan Tuhan sempurna dan melimpah. Kita pun sebagai anak-anaknya juga sejatinya harus mampu mengampuni kesalahan orang bagi kita. Inilah berkat firman hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Terima kasih buat pengampunan yang tiada batasnya, sehingga kami selalu dapat memperbaharui hidup kami di hadirat-Mu Tuhan. Biar setiap kami menghargai pengampunan-Mu itu, anugerah-Mu itu, dengan hidup dalam pertobatan kami yang sungguh-sungguh. Tidak lagi hidup bagi dunia, tidak lagi hidup bagi diri sendiri, tapi hidup yang terarah kepada Tuhan. Hidup bagi Kristus
hidup untuk memuliakan Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Maka kami juga belajar mengampuni sesama kami, bahkan menolong mereka untuk bertemu Yesus secara pribadi, sehingga dosa-dosa mereka diampuni dan mereka peroleh keselamatan. Bimbinglah kami, Allah Roh Kudus, oleh kebenaran firman hari ini menggenapi dalam kehidupan kami. Sehingga seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, Tuhan pun mengampuni kami. Dan sebaliknya, seperti Tuhan mengampuni kami, kami juga mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Damai di bumi, damai di surga. Biarlah itu terjadi melalui kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, menyertai sepanjang hari ini kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu, doa pagi kita. Selamat pagi. Jangan lupa nanti sore ada menara doa. Sepanjang hari beberapa kita mungkin akan mengambil puasa, fokus dan sungguh-sungguh untuk pekerjaan Tuhan lebih diluaskan bersama-sama di JKI Sema. Sampai jumpa nanti sore, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.